Ya, bersama dengan Pastor L, malam ini kita sama-sama membahas tentang topiknya A Gift Called Pain. Jadi saudara seperti dikasih tahu, seperti biasanya, pertanyaan masuk di question box yang berkaitan dengan pain, berkaitan dengan apa yang kita sedang bicarakan selama bulan ini, yaitu berbicara mengenai kesehatan jiwa dan sebagainya. Nanti Pastor L akan mengulangi sedikit ringkasan khotbah daripada hari Minggu kemarin. Dan by the way, kalau saudara-saudara teman-teman belum mendengarnya, bisa didapat di YouTube ya, YouTube NWIC YouTube, dan nonton pasti akan sangat memberkati. Oke, good. Oke, saya ulang dulu ya. So, hello teman-teman, saya minggu ini bahas tentang the gift of pain. Dan saya memang ada beberapa ruang untuk kita bisa perdalam. Salah satu jiwa yang sehat, salah satu alasan kenapa jiwa kita sulit sehat juga karena cara kita melihat pain, cara kita melihat sakit, cara kita melihat penderitaan. Kita merasa kita tidak layak dapatkan penderitaan, kita merasa kita itu semua sulit, kita merasa itu kita nggak mudah, tetapi kenyataannya ada cara lain untuk melihat penderitaan, dan itu semua dimulai dari apa yang Tuhan bilang. 3 Yohanes 1 ayat 24 bilang, kita bilang supaya berdoa supaya jiwa kita baik-baik saja, dan kunci untuk jiwa baik-baik saja dimulai dari hidup dalam kebenaran. Ya, kunci kita perlu mengerti tentang kebenaran banyak hal, salah satunya kebenaran tentang Tuhan, tentang pengampunan, dan apa yang Tuhan pikirkan tentang pengampunan. Kemarin sempat share bahwa pengampunan itu seperti kita kayak apa ya, minum racun tapi orang lain yang mati. Kalau kepahitan itu, kita berharap orang lain minum racun, kita berharap orang lain yang mati. Itu kayak kalau kepahitan tuh seperti itu. Dan saya sebenarnya singkatnya adalah sakit itu ada 4 untuk kita bisa pulih dari kita punya jiwa yang sehat dan kita mengerti tentang pain. Kita perlu untuk menyadari pain itu seperti apa. Minimal ada 4 hal yang kita perlu lihat dari sudut pandang Tuhan. Nomor 1 namanya pain, fear, stress, dan anger. Pain, fear, stress, and anger. Jadi, anyway, kalau teman-teman mau nanya boleh loh ya. Pertama ada namanya rasa sakit, kedua ada namanya ketakutan, ada namanya stres, dan namanya kemarahan. Itu 4 hal adalah 4 hal yang sering kita hadapin, dan itu adalah 4 hal yang kita kutukin dan kita berharap kita nggak diusir, tolak dalam Yesus. Tapi kenyataannya, kalau kita lihat kenyataannya itu bukan nggak ada gunanya. Pain itu ada gunanya. Satu, orang benci rasa sakit, tetapi kalau misalnya dia tidak pernah ngerasa sakit, kalau dia dipukul nggak ngerasa sakit, maka dia nggak tahu kalau ada sesuatu yang berbahaya nggak deketin dia. Itu dia nggak bakal tahu kalau ada sesuatu yang berbahaya nggak deketin dia. Dan kalau misalnya kita itu kebakar, misalnya ada api di depan kita, kalau kita nggak pernah rasa sakit, kita bisa aja ulurin tangan kita dan bisa aja badan kita rusak tanpa kita bisa ngerasa apa-apa. Tentu itu bukan sesuatu yang baik ya. Itu pain. Nah, yang kedua adalah fear. Nah, orang suka bilang bahwa Tuhan nggak kasih roh ketakutan. Ya, emang benar. Tapi ketakutan sendiri, saya percaya punya arti tersendiri. Bahwa ketakutan, kalau orang kalau ketakutan itu sehat, orang kita nggak akan mudah untuk berbuat macam-macam. Misalnya, kalau untuk orang bisa di depan matanya ada uang banyak supaya dia nggak korupsi, dia harus ada takut dulu, minimal takut akan Tuhan. Minimal dia harus ada takut akan Tuhan. Jadi kenapa? Ketakutan itu juga bisa jadi moral kompas yang baik. Minimal kalau bikin dosa takut. Minimal kalau misalnya dia mau membunuh orang takut. Minimal dia kalau mencuri dia takut. Nah, itu takut yang baik. Jadi takut juga nggak sepenuhnya buruk. Takut dalam arti bahwa bukan berarti kita nggak bisa berbuat apa-apa, tapi takut berarti bahwa sebenarnya kita bisa punya moral kompas yang baik. Nah, itu tuh. Saya belajar bahwa orang-orang yang punya moral kompas yang baik, selain orang-orang mengasihi Tuhan, juga adalah orang yang takut akan konsekuensi dari dosanya dia. So, fear itu ada baiknya. Yang ketiga ada stres. Nah, kalau kita tahu stres itu begitu destruktif, stres itu begitu mengerikan, stres itu begitu menghancurkan. Tetapi stres itu juga yang bikin kita tuh kalau ada bahaya kita kabur. Kalau kita tidak ada stres, kita nggak pernah stres,
Kalau misalnya ada tekanan depan kita nggak merasa stres, maka kita nggak bakal lari, kita nggak bakal terpacu untuk melakukan sesuatu. So, stres itu juga ada pentingnya. Dan yang keempat, anger. Kita mungkin nggak mau marah-marah dan sebagainya. Emang nggak ada yang suruh marah-marah, tetapi kadang kemarahan bukan cuma bicara soal temper kita naik, tapi juga menunjukkan apa yang penting dari kita, apa yang penting di hati kita. Tentu kalau misalnya orang kita kasih dia apa-apain, pasti kita marah. Normalnya orang marah. Kenapa? Karena itu menunjukkan apa yang penting di hati kita. So, jadi 4 hal itu juga sesuatu yang penting. Nah, dan saya berkali-kali ngomong bahwa jangan sampai kita tuh terjebak jangan sampai kita terjebak di dua kutub. Nomor satu ada namanya emotionalism, yang kayak semua perasaan saya itu kebenaran. Itu. Tapi ada juga yang stoicism, perasaan saya tuh nggak penting. Kita jangan sampai di dua-duanya. Kita jangan sampai terlalu over, terlalu baperan, tapi juga terlalu nggak punya perasaan. Kita harus ada di tengah-tengah. Kenapa? Karena Tuhan juga punya emosi, dan kalau kita diciptakan serupa pada segambaran Allah, ya apa yang kita rasakan itu adalah sebuah pemberian dari Tuhan. Jadi kita juga yang ekstrim, dan saya belajar buku Mazmur juga membantu kita untuk mengenalin emosi-emosi yang ada di perasaan kita. So, teman-teman yang nangkep harus lihat juga bahwa ini kamu juga harus belajar, yang teman-teman yang lihat ini, kamu juga harus belajar untuk melihat emosimu, rasa sakitmu, ketakutanmu, stresmu, kemarahanmu dari angle yang lebih baik. Karena bukan iblis yang buat, itu Tuhan yang buat. Itu Tuhan yang buat. Jadi itu juga, itu nggak bisa, kamu nggak bisa pura-pura nutupin perasaanmu, dia bilang, oh enggak, saya nggak pernah takut. Enggak, itu juga nggak sehat. Orang yang normal tuh punya ketakutan yang cukup ketakutan cukup untuk bikin dia nggak bikin dosa, ketakutan untuk dia mundur kalau misalnya ada sesuatu yang nggak enak di hatinya dia. Jadi itu semua penting, teman-teman. Jadi jangan kayak orang naif ya yang bilang bahwa oh nggak boleh takut, nggak boleh stres, nggak boleh marah. Jangan, itu menurut saya sebuah kenaifan. Anyway, kalau ada yang mau nanya silakan nanya di question box ya, dan saya expect ada pertanyaan. Nah, yang menarik adalah di sini kita belajar bahwa Tuhan bukan cuma pakai yang buruk, Tuhan tapi juga pakai yang baik. Yang baik, yang buruk, dia bisa pakai dua-duanya. Saya selalu bilang bahwa kemuliaan Tuhan bukan cuma dia membuat sesuatu yang baik, tapi juga membuat semua yang buruk bisa jadi baik. Karena itu Tuhan. Jadi itu that's what I really believe, bahwa kita kesulitan kita pun Tuhan bisa buat jadi baik. Nah, maka di Roma 1 ayat 17 bilang, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang tertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ditulis, orang benar akan hidup oleh iman. So, feelings itu penting, tetapi feelings adalah apa yang terjadi di dalam, bukan apa yang terjadi di luar. So, kadang kita harus bedakan. What we feel is real, but is not always reality. Masalahnya, begitu banyak orang di gereja, orang tuh di banyak tempat, di kantor, di rumahnya, dia menganggap feelingnya itu yang terpenting, sehingga seakan-akan kalau feelingnya dia udah jelek, semua tuh jelek. Padahal kenyataannya nggak gitu. Padahal feeling itu dan realita bisa berbeda, dan itu yang orang perlu mengerti. Dan saya rasa semakin orang Kristen mengerti hal ini, maka semakin mereka akan punya iman yang lebih baik, kehidupan beriman lebih baik. Saat mereka bisa mengerti bahwa perasaan mereka adalah apa yang di dalam, bukan di luar, they will have better relationship with God. Nah, dan juga yang saya pelajari di Amos 3:12, this is one of my favorite verse, bahwa ini yang saya ngomong setiap kali ada orang mungkin terjebak sama pikirannya dan sebagainya, bahwa Amos 3:12, beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Ini sebuah cerita tentang bagaimana seorang gembala ngajak berantem, buka mulut singa untuk lepasin 2 tulang betis atau potongan telinga dari dombanya. Yang jelas dombanya udah nggak ada. Jelas dombanya itu udah habis. Dombanya udah dimakan. Tetapi sang gembala ini tetap buka mulut singa dan tetap ngajak berantem singa itu. Dan kita bisa lihat bahwa tentu gembala itu ngomong sama singa, dia nggak ngomong maksudnya. Dia pasti ngajak berantem. Dia kan nggak kulon-nungun dulu. Tapi dia dengan jujur dia langsung ajak buka mulut singa ini, ajak berantem mungkin. Dan saya percaya bahwa itulah Tuhan. Tuhan diidentikan sebagai gembala, dan dia share
ayatnya cerita bagaimana Tuhan itu seperti gembala yang tidak akan melepaskan kita. Walaupun kita udah tinggal betis dan potongan telinga. God will never give up on us. Walaupun mungkin kita tinggal sisa-sisa. Mungkin kita nggak in the best condition. Mungkin kita udah nggak sebaik itu. Mungkin kita udah banyak berantakan. Mungkin udah kena mental berkali-kali. But Tuhan, kalau misalnya di seorang gembala agung, He will never give up on you. Dia akan kejar kamu, dan walaupun kamu tinggal betis, tinggal potongan telinga, dia akan buka mulut singa, dan dia akan kejar. Kenapa? Karena bagi dia, kamu haknya dia. So, ini yang perlu dipegang sama orang-orang yang not mental. Bahwa God loves them. Tuhan mengasihi mereka. Dan kita bisa banyak cara, kita ada banyak detail-detail yang kita bisa perlu pelajarin. Memang, saya 2 minggu lalu share tentang bagaimana kunci untuk lepas dari masa lalu adalah, kunci untuk mulai dari kesembuhan, beginning of healing, dimulai dari satu, ngaku, kedua, mencari makna, ketiga, punya pengharapan. Tapi 3 hal itu baru bisa kita jalani dengan baik kalau kita punya pre-thought yang benar, yaitu bahwa Tuhan sayang sama kita. Itu yang sangat saya percaya. If you know God loves us, kita akan jalanin semua formula dan langkah-langkah itu dengan baik. Tapi kalau kita nggak tahu, kita nggak ngerti bahwa Tuhan mengasihi kita, 3 langkah itu akan sulit. Kita akan sulit punya pengharapan. It's very hard for us to have hope when kita nggak tahu mau gantungin di mana. Bahwa kenyataannya banyak orang bilang, ya kamu harus gantungin di dirimu sendiri. Nah, tapi banyak orang nggak terima dengan statement ini. Lu serius maksudnya? Saya ada dengar satu statement yang dia bilang gini, di Twitter dia bilang gini, lu serius nyuruh gue menggantungkan hidup gue di tangan gue? Sementara tangan gue yang ngancurin hidup gue. Itu tuh sebuah paradoks, tapi kenyataannya menarik bahwa ada orang-orang yang memang terbuka pikirannya dari bahwa jadi hidup gue di tangan gue, sementara gue yang hancurin hidup gue. Di situ kita bisa mengerti bahwa sebenarnya memang kita nggak bisa taruh hidup kita sepenuhnya di tangan kita. Makanya saya percaya bahwa ada 2 hal yang saat ini orang Kristen perlu renungin, perlu pikirin. Ada nomor 1, more surrender. Berserah. Bukan menyerah. Ini bukan cuma bicara soal kita nggak ngapa-ngapain. Menyerah dan berserah itu 2 hal yang sama sekali berbeda. Kalau menyerah itu kayak kita lagi nyetir, kita lepas tangan, udah terserah mobilnya mau dibawa kemana. Itu berbahaya. Tapi kalau berserah, artinya dia itu berserah kayak, oke, saya lepas tangan, kamu yang nyetir. Jadi kamu biarkan ada orang lain yang nyetir. Dia berserah. Itu sesuatu 2 kata yang sangat berbeda walaupun mirip. Dan bener. Apa? Pastor Robert? Enggak, ya terus enggak. Surrender yang asli adalah saat kita mengerti percaya Tuhan terbaik, kita percaya karakter Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tetap bekerja walau kita nggak lihat. Itu yang saya rasa perlu digumulin terus-menerus. Yohanes 14 ayat 27 bilang bahwa damai sejahtera ku tinggalkan padamu. Ini Yesus yang ngomong, damai sejahtera ku berikan padamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia terhadapmu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya rasa this is a very beautiful verse, ayat yang sangat bagus. Kenapa? Karena di sini kita belajar bahwa Tuhan kasih damai sejahtera. Tetapi ada hal-hal yang kita perlu lakukan sebelum kita terima damai sejahtera. Nah, kenyataannya adalah the reward of surrender is peace. Saya sempat cerita tentang bagaimana teman saya, dia itu anxious, dia itu ada dia ada depresi sedikit. Dan dia setiap kali dia mempercayai Tuhan, dia selalu bilang, Tuhan dia percaya sih, tapi hatinya. Tapi dia cerita bahwa ada satu momen di mana akhirnya damai sejahtera itu mengisi jiwanya dia. Yaitu pada waktu dia stop dan dia bilang ngomong, Tuhan, saya percaya engkau. Selesai. Begitu dia bilang, God, I trust you. Dia sendiri ngomong. Dan dia sendiri bukan orang yang sungguh-sungguh. Dia bilang, there is peace, damai sejahtera yang dia sendiri ngomong, ini asing bagi gue. Tapi ini ada sesuatu yang indah. This peace is beautiful. Dia asing dan dia menikmati sekali. So, jadi the reward of surrender is peace. Dan surrender dimulai saat dia mulai berhenti untuk take control segala sesuatu. Kenapa? Karena anxiety atau anxious is a product of a controlling spirit. Kecemasan adalah produk dari roh yang suka ngontrol.
nggak apa-apa, suka ngontrol itu nggak apa-apa, tetapi kenyataannya ada hal-hal yang kita tidak bisa kontrol. Itu yang kita perlu sadari, dan those control itu yang bikin kita perlu ngerti. Nah, jadi banyak orang spiritnya very controlling, saya pelajarin, pengen nanya ini, kapan itu, kenapa Tuhan nggak begini, padahal kenyataannya itu yang bikin mereka stres. Padahal Tuhan selalu bekerja, tapi memang bukan di planningnya seperti planning mereka. Tuhan nggak butuh validasi dari mereka. Nah, saya berkali-kali bilang bahwa hanya karena kita tidak melihat Tuhan melakukan sesuatu, bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Saya lihat ada Ya, bangunan ya. yang tadinya nggak ada, tiba-tiba pas nggak lama saya lihat tiba-tiba ada. Itu kan bukti bahwa sedang pembangunan walaupun saya nggak lihat. Dan mereka tidak perlu minta izin saya untuk misalnya melakukan sesuatu maksudnya. Mereka nggak perlu minta izin saya untuk membangun sesuatu. Sama lah. Tuhan sedang melakukan sesuatu, dan saya tahu Tuhan nggak butuh izin kita untuk dia melakukan sesuatu. Even when you sleep, kita bahkan bilang saat kita tidur, dia memberikan pada yang dicintainya pada waktu kita tidur. Even when we sleep, God is still working, doing good things maksudnya. Itu yang orang tuh kayak menurut saya perlu pegang baik-baik. Makanya, nah tapi kita juga perlu ngerti, dan serendah dimulai saat kita mengerti bahwa rencana Tuhan akan selalu muncul di waktunya Tuhan dan dengan caranya Tuhan. Rencana Tuhan akan selalu muncul di waktunya Tuhan dan caranya Tuhan. Saya kira Kadang, ini menarik karena ini berbicara mengenai berserah dan menyerah ya. Kalau iya, kita menyerah itu artinya kita at the end of our struggle. Jadi kita selama ini mungkin struggle untuk bisa menguasai situasi, keadaan dengan kemampuan segala macam, tetapi kan tidak mungkin tidak bisa. Nah, pada waktu itu kita berserah, dan berserah kepada siapa? Tentunya kita kepada Tuhan, dan let God take control. Dan begitu kita surrender, berserah kepada Tuhan, maka damainya itu dia berikan kepada kita. indah. Halo? Sinyalnya agak hilang-hilang, Mas Alkitab Robert. Sinyalnya agak hilang-hilang. berkata damai yang Agak lebih daripada apa yang dunia berikan itu dia berikan kepada kita. Dan itu jelas sekali ya. ya, dan itu semua terjadi pada waktu dia mulai berserah. Pada waktu dia stop untuk bilang tapi milih untuk bilang, Tuhan, Ya, I trust you no matter what. Udah, ya. berhenti sampai situ, damai. That, Ya, oke, oke. aman suara muncul? Good, udah good. Ya, Oke, udah good. Oke. Nah, kemarin ada analogi yang kita bahas nih. ya, Hmm. Nah, ini kemarin ada analogi yang saya lupa bahas. Jadi kalau misalnya kita itu ada barang kita rusak, jasa, ya, kita minta jasa servis untuk servis barang kita. Nah, mereka biasanya akan bilangnya gini, atau kita mau transfer duit lah untuk, jadi kita menggunakan jasa bank untuk transfer duit, atau kita menggunakan suatu buat jasa untuk ada sesuatu lah, ada sesuatu yang kita mau kirim, atau ada sesuatu yang kita minta orang untuk lakukan. Kadang mereka akan bilang gini, Pak, akan diproses 7 hari kerja ya, atau ada diproses 14 hari kerja ya. Di situ kita lihat berarti 7 hari kerja itu sekitar seminggu lebih. Nah, itu membuktikan bahwa waktu proses itu tidak tergantung kita, tetapi tergantung mereka. Tergantung pada gimana kita minta tolong. Pribadi gimana kita minta tolong. So, ya. itu ya perlu ngerti bahwa kalau misalnya kita harus nyadar bahwa rencana Tuhan ya udah waktunya Tuhan. Nah, maka stop trying to overdo things, stop trying to control everything, stop trying to in charge everything. Karena kita cuma bisa kontrol apa yang di dalam. Nah, makanya bahkan menurut saya seorang penyanyi kayak Raisa aja bisa bilang gini, bukan menunggu tapi nggak selamanya. Maksudnya kayak dia aja tahu maksudnya ya silakan ada relationship kamu mau tunggu silakan, ada lapangan pekerjaan kamu mau tunggu silakan, tapi nggak perlu selamanya karena ada pintu lain yang terbuka nyataan. So itu sesuatu yang bagi saya itu penting. Nah di sini kita belajar bahwa peace is not the absence of conflict but the awareness of the presence of God. Damai sejahtera bukan berarti tidak ada konflik,
Tapi damai sejahtera ada kesadaran akan adanya hadirat Tuhan. Ya. Damai sejahtera, That's good. saya bilang, damai sejahtera dan kenyamanan tuh beda. Kenyamanan tuh dari luar, damai sejahtera dari dalam. Kenyamanan itu kita harus beli barang ini, harus beli barang itu untuk kita bisa nyaman. Tetapi kita bilang damai sejahtera itu nggak tergantung barang. Dan kalau kita ada masalah, kalau kita cuma cari comfort, kalau kita tergantung barang, kita beli barangnya, kalau barangnya nggak ada atau barangnya rusak, comfort kita terganggu. Tapi kalau kita punya peace, karena peace dari dalam, dan itu dimulai dari penyerahan diri, itu akan long lasting. Karena apapun di luar tidak perlu mengganggu dia. Itu sih. Nah, yang nomor 2 yang saya share kemarin. Oke, silakan teman-teman, silakan teman-teman, silakan kalau ada yang mau tanya, masukin di question box, ya, tanya mengenai apa pembahasan kita tentang pain, kita harus berserah, ya, ya, silakan di question box ya. Silakan bertanya. Oke, good, teruskan Pak saya. Nah, oke. Nah, nomor 2, yang sambil saya jelasin dikit ya. Nomor 2 adalah trust God. Percaya dengan Tuhan. Mazmur 149 ayat 4a versi CEV bilang gini, The Lord is pleased with His people. Tuhan itu senang dengan umatnya. Tuhan tuh happy dengan umatnya. God is pleased. Dan ini yang orang suka lupa, bahwa Tuhan itu senang sama mereka. Tuhan itu tidak tunggu mereka sempurna dulu untuk mengasihi dan senang sama umatnya. Seorang orang tua tidak perlu tunggu anaknya SMA dulu untuk bisa mengasihi anak-anaknya. Bahkan buat beberapa orang tua, anaknya masih bayi aja tuh mereka udah seneng. Bahkan saya tahu ada beberapa orang tua yang anaknya baru lahir, liatin anaknya napas aja tuh bisa sampai keluar air mata karena saking terharunya, saking besarnya kasih mereka. So, bagi saya, kalau orang tua normal aja kayak gitu, apalagi Tuhan gitu maksudnya. God pleased with you. Dan kamu itu, kehadiran kamu pun Tuhan senyum. Makanya Efesus 1 ayat 11-12 versi The Message, saya bakal bacain versi bahasa Indonesianya. Di dalam Kristuslah kita menemukan siapa kita dan untuk apa kita hidup. Jauh sebelum kita mendengar tentang Kristus dan bangkit pengharapan kita. Jadi artinya Jadi artinya kita tidak bisa merasakan, aduh saya tidak disayang Tuhan, saya tidak dikasih Tuhan, bahwa Tuhan begitu karena saya mungkin berbuat salah terus sehingga saya merasa jauh di Tuhan, dan saya kira nggak begitu. Jadi yang dikatakan bahwa God pleased with His people adalah Dia tuh awalnya dengan cintanya Dia kepada kita sekalian. Jadi dia mulai dengan cinta kepada kita. Jadi jangan kita berkata, aduh Tuhan saya berbuat salah terus saya begini, jadi Tuhan nggak cinta sama saya. Nah, itu saya kira kita harus merubah pemikiran seperti itu, bahwa God please with you all, gitu. Ya. Okay, ini yang orang harus punya. God is pleased with me. Tuhan itu sayang, Tuhan itu tahu. Tuhan juga tahu kita itu masih grow up, tapi Tuhan tahu. Kita Tuhan sayang kita dengan di setiap stages, di setiap tingkat kehidupan kita. Saat bayi dia sayang sama kita, saat kita remaja dia sayang sama kita, saat kita dewasa dia sayang sama kita. Walaupun bentuk sayangnya beda-beda. Kenapa? Karena mengasihi anak kecil dan mengasihi remaja dan mengasihi orang dewasa kan caranya beda. Tapi kasihnya tetap sama, walaupun perlakuannya bisa berbeda. Cuma orang ini yang orang tuh harus ingat bahwa this never start with what you do. Tapi ini start dari what God has done. Makanya itu saya lanjutin lagi ayatnya. Jauh sebelum kita dengar Kristus, Dia sudah memperhatikan kita. Bahasa Inggrisnya, He had His eyes on us. Had designs on us for glorious living. Sudah desain kita untuk hidup yang penuh kemuliaan. Dan bagian dari keseluruhan tujuan itu adalah Dia bekerja di dalam segala sesuatu dan di dalam semua orang. Ini bagus banget ayatnya. Efesus 1 ayat 11-12 versi The Message bahasa Indonesia gitu. Salah satu bagian dari keseluruhan tujuan hidup itu adalah Ia bekerja di dalam setiap orang dan bekerja di dalam semua hal. Wah, bagi saya ini ayat yang bagus banget, kayak ini ayat udah menjelaskan bahwa
how much we are loved, dan how much Tuhan bekerja di dalam kita. Jadi kenapa kita nggak lihat ada yang terjadi di luar? Kenapa? Simply karena Tuhan bekerja di dalam aja. Dari dalam baru keluar. Ini yang teman-teman perlu ngerti. Dan di sinilah kamu perlu belajar bertanya. Nah, yang ketiga, baru terakhir melayani. Tentu namanya kalau fokus sama diri sendiri tentu akan lelah ya. Tapi 1 Petrus 4:10 bilang, layanilah seorang kan lain sesuai dengan karunia tadi peroleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kadang dengan kasih karunia yang diberi Tuhan, kadang kita berpikir bahwa kasih karunia atau karunia gift itu cuma bicara soal bisa main musik dan sebagainya. Tetapi gift juga bisa berupa stories, gift juga bisa berupa pengalaman hidup. Karena nggak ada orang yang bisa sepenuhnya ngerti orang depresi selain orang yang depresi. Nggak ada yang sepenuhnya bisa melayani orang yang depresi, melayani orang yang hamil di luar nikah, selain orang depresi dan hamil di luar nikah. So sometimes pelayanan kita itu apa yang kita alamin Tuhan bisa pakai. Di sini kita belajar tentang God never waste pain. Tuhan tuh nggak pernah menyia-nyiakan rasa sakit. Jadi jangan naif, jangan cuma jadi orang polos. Pengajaran seperti ini teman-teman perlu dengar, perlu cerna. Kalau perlu nanti kamu dengar lagi, ulang lagi, kamu dengar sermon saya lagi, dan sermon sebulan inilah. Sebulan ini tentang how God loves you dan bagaimana kamu memiliki jiwa yang sehat. Biar kamu tuh nggak dramatis terus gitu maksudnya. Biar nggak semua dibaperin terus. Oke, yuk. Ini udah ada beberapa pertanyaan ya. Ya. Dan nomor 1 dulu kali ya. Ini si Pasha Wijaya. Nomor 1, bagaimanakah kita surrender, tapi kita juga punya kemauan keras untuk meraih ambisi atau target kita. Nah, yang mau jawab siapa dulu? You or me? Ya, lah. Soalnya ini kan bicaranya bukan masalah kemauan keras untuk meraih ambisi atau target ya. Ini kan bicara tentang ketika seseorang sedang dalam keadaan situasi yang sangat sulit, pelik, lalu kemudian terpojok, sudah terdesak ya. Ini ya. Betul. Ya. Nah, for me, dari apa yang saya pelajari. Ya, boleh deh. Silakan Pastor El jawab. Nah. Gini, saya percaya bahwa sangat, tetapi masih I really believe that. Sangat mungkin seseorang bisa berjuang, tapi berserah. Orang itu dia dimana aja. Saya belajar. Sebentar. Bujuk orang Tuhan. Ada orang-orang paling bekerja keras yang pernah ada. Ya. Paulus putus adalah orang yang paling berserah sama Tuhan hidupnya. Tapi dia juga ada pekerja paling keras. Sabar ya. Ini yang orang sering salah langkah soal menyerah. Ini harus dicatat ya. Ini teman-teman catat. Berserah pada Tuhan bukan berarti kamu kibarin bendera putih. Bendera putih itu kalau kamu menyerah. Ya. Tapi kalau kamu berserah pada Tuhan, berarti kamu itu nggak kibarin bendera. Tapi kamu minta Tuhan yang kasih komando, harus kibarin bendera mana. Kalau Tuhan suruh kamu kibarin bendera merah, arti bendera perang, ya kamu harus perang. Kalau Tuhan suruh kamu kibarin bendera kuning, ya kamu harus kuning. Kalau memang Tuhan suruh kamu bendera putih, ya putih. Idenya bukan soal menyerah itu, berserah itu bukan bendera putih, tapi menyerahkan hakmu untuk memilih bendera kepada Dia yang lebih tahu. Itu yang perlu dicerna. Harus dicerna baik-baik ini. Oke? Ya. Jadi ini yang teman-teman muda ya, Pastor Robert, ini menurut saya perlu mengerti bahwa menyerah berserah, karena sampai detik ini banyak orang berpikir menyerah itu berarti benar-benar kayak kita nggak ngapa-ngapain, padahal berserah berarti kita hak kita untuk memilih kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang pilih perang. Jadi mau perang atau mau menyerah itu urusan Tuhan, jadi dia taat aja. Itu berserah yang sejati. Ya itu. Jadi nggak ada urusan dengan tidak kerja keras, tetap aja kerja keras, tetap aja usaha, tetap aja mengejar karir. Betul. Sangat mungkin tiba-tiba Tuhan bilang, oke, lu berserah sama gue, oke, gue minta di perusahaan lu kerja keras. Bisa banget Tuhan ngomong kayak gitu. Jadi, nomor 2 nih bilang, apakah dalam kesusahan kita bisa merasakan kehidupan pastor? Ya, itu teman saya. Gini, damai. Apakah contoh? Ya, contoh praktik. Ya. Justru pada teman saya, orang anxious, orang depressed,
Justru pada itu dia bilang, God, dengan sepenuh hati dia bilang, Tuhan, I trust you. Dia bilang gitu, di situ damai sejahtera yang dia bilang melampaui segala akal. Itu dia bisa rasain. Jadi semua dimulai dari berserah. Tapi kamu juga perlu ngerti, berserahnya sama siapa. Semakin kamu kenal dengan siapa pribadi kamu berserah, semakin kamu akan mudah berserah dan semakin kamu mudah merasakan damai. Ingat sekali lagi, berserah bukan berarti lempar bendera putih. Berserah berarti kamu memberi hak Tuhan untuk dia yang perintahkan kamu untuk kibarin bendera yang mana. Itu berserah. Tuh, itu contoh praktis ya. Ya, Ya, silakan. ya. Kalau ada Oke. yang mau tanya, inbox. Ada berikutnya ini. Berikutnya coba apa ya? Oke, yang ketiga ini. Matthew Darmawan ya. Oke. Ini Oke. putus deh, karena hingga saat ini ada apa nih? Ada ketakutan dan keraguan dalam hati saya jika orang yang telah saya sakiti tidak mau saya temui. Nah, bagi saya Oh, itu putus ya betul. ya, Yang pertamanya kayaknya nggak masuk nih dia nih. ya. Matthew Sorry, Darmawan. yang pertamanya nggak masuk. Ya. Bahkan Ini yang kedua ya. Ya, ntar tunggu dulu deh. Nah itu, jadi tampaknya seni berserah itu emang udah sih, Pastor Robert. Seni berserah itu nyatanya bukan untuk pengecut memang. Kerah itu justru prioritasnya berubah. Orang berserah justru, biarin dulu deh, tunggu dia masuk dulu. Maaf ya teman-teman, ini Kayaknya connection-nya nih. orang itu belum ngerti Pastor seni L. berserah. Kenapa? Karena seni berserah itu memang bukan buat pengecut. Malam ini agak ini. Oke. Nah, seni berserah bukan untuk pecundang. Karena dia beda jauh dengan menyerah. Seni berserah hanya karena gini, saat orang itu berserah, dia itu harus terima bahwa Tuhan akan ikut campur di hidupnya. Dan kadang Tuhan bisa suruh dia lakukan sesuatu yang dulu dia nggak berani. Ya, betul. Saya ingat orang-orang hidupnya berserah sama Tuhan, tiba-tiba jadi kumpulan orang yang agak-agak nekat. Tiba-tiba dikirim kemana, tiba-tiba jadi hamba Tuhan, tiba-tiba buka bisnis. Justru jadi kumpulan orang paling gila dan paling nekat. Kenapa? Ya. Karena mereka yakin dari Tuhan suruh mereka maju. Dan akhirnya malah keyakinan itu bikin mereka berhasil. So, teman-teman harus be careful. Ya, tolong ngerti. Arti dari kata berserah itu dan menyerah itu dua hal sama sekali berbeda. So, saya berharap teman-teman ini bisa ngerti. Ya. So, silakan. Yang lagi. Oke, good. Kayaknya ada lagi nih pertanyaan. Oh, ini. Ada lagi? Ada lagi. Ini ada. Oh, enggak ada. Belum. Oh, ini ada. Ada ya? Oh, boleh tolong bahas ulang bagi melayani itu terputus-putus di part itu, Pastor. Oh, saya bahas ulang soal yang melayani ya. Nah, ya, tadi putus. Salah satu, Maya, ya kan nomor satu ada yang tadi cara kita untuk kita bisa punya jiwa yang sehat itu dimulai dari nomor satu, kita berserah. Kedua, kita percaya kasih Tuhan. Ketiga, kita melayani. 1 Petrus 4 ayat 10 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Berserah, ini salah satu contoh melayani. Kalau orang udah terlalu banyak luka, tapi dia mau cepat sembuh, selain dia harus self-healing, dia juga harus belajar pelayanan. Kenapa? Karena yang bisa bikin orang cepat sembuh adalah saat dia menyadari, bahkan cerita dia yang buruk bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Melayani seorang. Jadi statement karunia ini nggak selalu bicara tentang bakat. Kadang bisa bicara tentang pengalaman, bisa bicara tentang experience, bisa bicara tentang cerita-cerita yang mengerikan, tapi dia sudah lolos dari situ. Saya itu. Jadi ya terkadang keterbukaan itu keterbukaan itu sangat menolong sekali, khususnya di dalam misalnya seorang hamba Tuhan misalnya sedang dalam pergumulan yang sangat berat sekali, lalu kemudian dia belum bisa mengalahkan pergumulan itu, tapi dia share kepada jemaat atau kepada orang yang dia layani. Dan buat orang lain itu keterbukaan itu sesuatu yang sangat bagus karena itu menguatkan. Dia bisa berpikir, oh ternyata hamba Tuhan juga punya masalah. Ya, atau
atau mereka mungkin terbuka karena mereka lihat, wah ini luar biasa sekali dia sharing begini, dia sedang berjuang tetapi dia ingin menguatkan orang lain. Ya, jadi seringkali dengan pelayanan seperti itu akan menolong sekali memang. Betul. Anyway, kalau ada yang ingin bertanya, silahkan tanya di question box ya. Itu supaya kita bisa kelihatan pertanyaan dengan jelas. Oke. Ini ada lagi ada beberapa pertanyaan lagi. Saya selalu gagal dalam hal apapun, jadi untuk berserah saja saya merasa tidak bisa. Sekali lagi, nah ini yang kita juga perlu ngerti. Saya udah ngomong berkali-kali, berserah, ini udah jawab tadi ya. Udah jawab tadi. Berserah bukan berarti, oke. Berserah berarti mengizinkan Tuhan untuk menentukan bendera mana yang harus kamu kibarkan. Itu ya, berserah. Betul. Nggak diulang lagi. Ya, silakan kalau ada lagi mau bertanya, teman-teman. Oh, ini nih. Ini lanjutannya. Kak, saya sudah berbuat salah kepada seorang dan saya menyadari kesalahan saya. Tapi saya hanya berani minta maaf secara tidak langsung. Bagaimana Kak, semua ketakutan saya agar saya berani minta maaf secara langsung? Karena hingga saat ini ada ketakutan keraguan dalam hati saya jika orang telah saya sakiti tidak mau saya temui. Bagi saya, secara personal, ntar Pastor Robert juga jawab, bagi saya tetap, ya kamu, ini isunya bukan soal perasaan, ini isunya tanggung jawab. Kamu harus maju. Kamu harus maju, kamu minta maaf. Kalau gini, prinsip saya, kalaupun misalnya diketemuin kamu dia nggak mau, lah bisa ngomong, bisa masa ketemu. Kalau dia masih tetap nggak mau, kamu juga harus ngerti bahwa sama seperti kamu takut, mungkin dia juga takut kali. Kalau kamu sudah pengen aja ketemu tapi dia tetap nggak mau, kali sudah pakai telepon nggak apa-apa kok. Saya minta maaf atas ini. Hanya pastikan kamu tuh tahu persis salahmu apa. Udah, itu aja. Jangan takut lah, karena setakut-takutnya kamu dengan dia, mungkin dia juga takut kali sama kamu. Ada mungkin dia juga takut sama kamu. Jadi ya menurut saya, kamu yang tetap inisiatif, minta ketemu. Kalau ditolak ya udahlah, biasa kok. Tetap kejar. Ya. Nah, kalau misalnya terima, kamu sudah minta maaf tapi masih ditolak permintaan maaf ya itu sudah bukan urusan kamu lagi. Bagi saya segitu. Pastor Robert mau nambahin? Ya, mungkin ada beberapa hal yang lain yang perlu dipertimbangkan juga ya. Mungkin dia begitu terlalu luka sehingga perlu waktu untuk dia sendiri pulih begitu. Nah, yang penting adalah jangan takut. Coba aja kontak dia. Artinya kasih dia waktu, misalnya kejadiannya kemarin, jangan hari ini langsung ini, tetapi mungkin beberapa hari kemudian atau minggu depan, setelah dia bisa menguasai emosinya, menguasai situasi dan dalam hatinya, baru telepon atau kontak begitu. Tetapi menurut saya ini wajib, karena Anda sudah menyakiti seseorang. Sebagai wujud tanggung jawab adalah kontak dan berusaha menyelesaikan. Nah, kalau orang yang diselesaikan ini dia tidak mau, ya itu ya sudah, demikian, gitu loh. Atau perlu waktu, ya mungkin saya nggak bisa ngomong, saya perlu waktu, ya udah, tunggu aja waktunya, seperti itu, ya. Oke, saya kira gitu aja. Udah, itu jelas ya. Bertanya, silakan. Ini pertanyaan sih lagi habis ya, udah biar. Ya. Gimana? Mungkin tadi ada poin yang Pastor El yang bagus sekali, itu perlu dijelaskan adalah feeling is real but not reality. Ya, itu saya kira perlu dijelaskan karena mungkin banyak yang baper yang belum bisa membedakan antara feeling dan reality. Rasakan ya feeling is real, tetapi reality is another thing. Mungkin bisa Pastor El coba jelaskan itu. Oke. Persatu, feeling itu kan memang perasaan, bicara emosi. Nah, emosi itu kenapa kita bisa merasakan sesuatu, itu ada banyak faktor. Dan tidak selalu faktor dari luar. Banyak juga faktor dari dalam. Kita tahu ada orang-orang yang ngerasa sendiri, bukan gara-gara apa faktor di luar. Bahkan dia tuh rame-rame, bahkan mungkin sekeliling dia rame. Tapi dia mungkin sendiri karena mungkin apa yang dia rasain. Jadi saya belajar, ada satu statement dia bilang gini, emotion is a data, not directive. Emosi adalah sebuah data, bukan direktif. Dalam arti gini,
Dia hanya data yang bisa kita lihat, kita baca, dan kita bisa pilih untuk cuekin atau ikutin. Dia bukan sebuah perintah untuk kita melakukan sesuatu. Jadi hanya karena kita merasa marah, tidak berarti kita harus marah. Jadi kadang Ya, yang sudah cerdas emosi, ya, yang kecerdasan emosi jalan dengan baik, dia bisa melihat perasaannya bukan sebagai perintah untuk dilakukan sesuatu, tapi sebagai sebuah data yang dia perlu lihat. Di situ dia bisa lihat, perlu nggak saya melakukan hal ini. Nah, ini yang orang tuh suka nggak ngerti, bahwa emosi itu adalah apa yang terjadi di dalam, bukan di luar. Bisa nggak dipengaruhi di luar? Bisa, tapi tidak selalu. bisa. Mm-mm. Jadi memang kadang bisa aja ada faktor di luar, tapi tidak Ya, selalu. Jadi kadang bisa nggak orang, misalnya nih, orang merasa sendirian gara-gara lagi nggak diajak ngomong gitu. Nah, untuk nggak diajak ngomong, itu kan memang orang mungkin lagi nggak ajak ngomong. Orang lain nggak ngajak ngomong. Tapi untuk dia mengambil kesimpulan bahwa dia merasa sendirian, mengambil kesimpulan bahwa dia cuekin, itu totalnya kesimpulan dia. ya, betul. Orang nggak dia ngomong karena dia pelayanan, karena dia apa. Jadi bagi saya selalu ngomong, bukan berarti feeling dan kenyataan bisa beda, bisa sama, bisa aja sama, tapi kita tuh nggak bisa cepat ambil kesimpulan. Sampai detik ini saya belajar bahwa even as a pastor, saya belajar untuk menilai bahwa apapun yang saya rasakan tidak selalu sama dengan realita. Kadang saya bisa ngerasa ini kurang, tapi kenyataannya orang diberkatin. Kadang saya pernah ngerasa khotbah saya kurang, tapi diberkati. Orang kok diberkati ya? Kadang saya suka ngerasa ini kurang, ada yang Ya, saya ya, ya, nggak, ya, ada momen di mana pada tusuk komunikasi atau saya ngomong I don't perform well, atau ada hal-hal yang saya kurang jelas ngomongnya, tapi orang bisa enggak, jelas-jelas aja. Di situ saya menyadari bahwa sometimes reality and feelings bisa beda jauh di situ. Dan kadang ada waktunya saya pelayanan di mana kecapean, rasanya khotbah tuh hati udah nggak tenang, tapi orang masih diberkati. Tuh, it's urapan atau perkenanan Tuhan tuh nggak tergantung perasaan. Itu yang saya benar-benar pelajarin. Itu itu uh, itu yang saya benar-benar ngerti dan saya pelajarin setelah bertahun-tahun. It took me years to understand this. Itu sih, itu sih. So teman-teman, kenyataannya kalau teman-teman go deeper, masuk lebih dalam tentang emosi, belajar tentang emosi, semakin lama kamu mengerti bahwa emosimu itu nggak sama dengan realita. Perlu dihandle dengan baik emosimu, tetapi jangan bilang itu realita. Jangan bilang gitu. ya. Beda. Jadi butuh waktu untuk kamu bisa lihat biar emosi sama apa enggak. Nah, oke, ini ada beberapa pertanyaan lagi, Dad. Yang ketiga Ya, nih. oke. Pasya Saya dari susah, Pasya ini ya. saya susah percaya Tuhan baik dalam setiap pergumulan. Apakah saya tidak punya iman sejati? Bagi saya bukan isu iman sejati tuh, iman hanyalah buah ya. Tapi sebenarnya kamu kenal Tuhan nggak? Bagi saya itu. Bagi saya kamu perlu ngerti, kamu perlu punya pengenalan dulu sama Tuhan. Kamu perlu belajar melihat kehidupanmu dari sudut pandang Tuhan. Maka di situ, gini, tentu saya yakin kamu ngomong keluar statement gitu karena ada banyak hal terjadi di hidupmu. Mungkin kamu punya banyak Ya, kekecewaan, ya mungkin gimana. Maka di New Wine ya, kalian berusaha mungkin untuk mengajar sesuatu secara komprehensif. Jadi ya, untuk teman-teman melihat gambar besarnya lah, supaya teman-teman tuh nggak cuma ngambil secuplik. Karena kalau kamu cuma ngambil secuplik, kamu nggak bakal dapat apa-apa. Makanya kalau kamu benar-benar mau belajar, kalau benar-benar mau tahu, ya sudah dengerin sermon kami sebulan penuh. Itu yang akan kamu bisa ya, membantu menjelaskan gambar besarnya, membuat kamu makin bisa. We are teaching church, jadi memang ya. kita banyak pengajaran, jadi teman-teman ada banyak helpful teaching yang bisa membantu kamu. Oke, ada beberapa lagi nih. Jadi artinya begini, menutup ini ya, Pastor L ya. Saya kira kenapa di New Wine selalu temanya itu sebulan? Karena kita berusaha untuk membahas secara komprehensif topik-topik yang memang dituliskan. Jadi kita nggak cuma hanya mendengar, misalnya malam ini baru dengar Pak Surya menjelaskan tentang a gift called pain, tentang mengapa kesakitan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Harus lihat dari minggu lalu, 2 minggu lalu, dan awal bulan, karena itu berbicara tentang agar jiwa kita ini kata diberkati. Kebanyakan 3 Yohanes 2 itu orang selalu mengkaitkan ayat itu dengan prosperity. Tapi sebenarnya bagaimana mau terjadi prosperity kalau jiwanya miskin?
Nah, itu kan yang diperbaiki itu harus jiwanya. Nah, ini bagaimana kita hidup sehat. Sehat itu juga berkat loh. Sehat itu adalah sebuah karunia daripada Tuhan, blessing from the Lord. Itu juga ya jiwa yang prosper, artinya itu kan juga jiwa yang penuh dengan ucapan syukur, suka memberi, jiwa yang senang. Artinya ya, dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi jangan dikaitkan hanya dengan yang materi. Begitu, karena memang banyak ayat-ayat yang ayat itu suka dipakai ayat itu. Nah, ini karena itu dari awal setiap bulan itu New International Church selalu membahas tentang topik-topik. Jadi dan tadi Pastor El ngomong tentang teaching. Ya, memang we are teaching church, sehingga karena itu kita perlu saudara atau teman-teman perlu untuk mengikuti dari awal. Tiap awal bulan kita punya topik baru, dengarkan selama sebulan, and see what you come up with gitu. Nanti tanya setiap hari Selasa di LDR, acara lebih dalam lagi. Nah, itu adalah pembahasan-pembahasan yang memang kita buat agar semua yang mendengar khotbah-khotbah itu akan mendapatkan penjelasan yang sangat komprehensif, sehingga Anda tidak akan terombang-ambing lagi seperti demikian. Oke, itu aja. Iya, itu. Semoga itu membantu ya. Ini masih ada ternyata beberapa pertanyaan lagi sih. Ini deh. Masa udah do the best, tapi dipikirin nggak bisa apa-apa, nggak salah terus, itu gimana, Master? Nah, ini yang kita perlu ngerti. Ini perbedaan realita dan perasaan. Mungkin di realitanya kamu sudah do the best. Mungkin hasilnya sudah baik. Yang mana ini? Tapi mungkin perasaan kamu ini nih, yang mana si apa namanya? Siska. Hillary. Iya, Siska. Siska Hanjaya. Oke. Siska Hanjaya. Nah, menurut saya memang jangan-jangan memang kamu sudah do the best, tapi dipikir kamu nggak berguna, salah terus. Nah, yang kamu mungkin perlu kasih makan itu jangan suara-suara itu yang kamu perlu kasih makan. Kenapa? The best. Ya. Hidup kebenaran bukan cuma dengan perasaan. Kebenaran itu selalu nyata. Kebenaran akan membantumu untuk hidup lebih baik. Kalau misalnya memang kebenaran kamu hidup the best, ya yang kamu pegang jangan perasaan tapi kebenaran. Saya tahu mungkin orang struggle dengan itu, tapi saya tidak merasa struggle karena bagi saya merasa diuntungkan. Saya secara personal merasa diuntungkan. Pada waktu saya lebih memegang kebenaran dibanding perasaan. Karena perasaan saya tuh bisa macam-macam, feeling bisa macam-macam, emosi bisa macam-macam. Kita bisa dipengaruhi begitu banyak hal di hidup kita. Kalau if I only cuma perasaan tuh primary saya, hidupnya nggak nyampe sini kali. Hidupnya menderita banget ya kayak. Very bad. That's not. Saya kira kalau you buat do the best ya udah. Gitu, kalau memang perasaannya merasa ini ya udah, jangan mau terintimidasi, salah terus, karena itu kalau terus dipikir itu bisa mengintimidasi loh. Lebih baik ya udah, yang penting sudah do the best, ya sudah. Gitu ya, sudah titik, do the best. Oke? Gitu aja lah. Jangan terlalu terus dipikirin serasa gitu ya. Oke. Ini udah beberapa pertanyaan lain. Mari kita dari Pastor, gimana cara memaafkan mantan pacar dan terima kekayaan gagal menikah? Setelah tahu dia adalah pria yang tidak baik karena menghina mama saya dan sekarang menjelekkan keluarga saya. Dari saya sih, menurut saya cara memaafkan mantan pacar memang butuh waktu sih, tetapi harusnya kan bersyukur nggak jadi sama dia. Dan apa ya, soal menjelekan ya, nanti Pastor Robert bisa ngomong juga kayaknya. Soal menjelekan keluarga dan belajar. Saya kira begini, kalau soal menjelekan begini, kita tidak bisa bilang kepada burung, hey burung, jangan keluarin kotoran ya. Yang kita bisa adalah kita menghindar, jangan sampai kena kita. Nah, demikian juga kita nggak bisa bilang dengan orang yang mungkin nggak usah diladenin, menurut saya. Udah nggak usah diladenin, dia mau ngomong apa silakan, nanti dia tanggung jawab sendiri kepada Tuhan. Tuhan
Tuhan nggak mati kok, Tuhan hidup kok. Ya, Hmm. Ya, tenang bagi saya itu yang dia saja seperti itu. Yang penting adalah kita harus bedakan antara pikiran, perasaan, dan kepentingan. Kebenarannya udah putus, ya udah. Itu aja. Halo, udah. nice. Very Halo, nice. udah. Nice ya? Oh, Oke, iya, iya. terus lagi. Masih ada beberapa Ada lagi lagi nggak? sih. Masih ada dikit Ada lagi sih. beberapa lagi. Iya, dikit Nah, lagi ya. satu lagi deh. Waktunya, ya satu lagi. Oke. Tinggal satu. Kadang-kadang suka mikir apa yang Tuhan mau saya buat. Kok masalah nggak habis-habis ya? I don't know. Tapi yang jelas Tuhan Iya, nggak. saya kadang-kadang sebenarnya apa ya yang Tuhan mau saya buat kok masalah. Saya kira gini ya, eh, ikan yang hidup itu kebanyakan ikan yang melawan arus. Mm-mm. Kalau ikan yang mengikuti arus, itu ikan yang mati. Kenapa kita ada banyak halangan, banyak tantangan? Ya karena kita hidup. Masalah, pergumulan, karena kita hidup. Jadi kita kan tentang arus terus. Arus ngomong begini, kita melakukan ini. Arus ngomong gosip, kita bilang jangan gosip, ini begini, dan sebagainya. Nah, namanya kita hidup. Kalau kita sudah mati, masalahnya akan berhenti deh. Tuh, Gitu aja. very nice. Oke. Ya, Eh, oke. eh, Oke, saya doa ya. Oke. Ya udah. Ya, Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk setiap pertanyaan-pertanyaan ditanyakan Tuhan, dan kami berdoa agar jawaban-jawaban tersebut boleh menerangi dan memberikan pengertian, new insights buat orang-orang, teman-teman kami yang bertanya, sehingga bukan cuma mereka saya, tapi seluruh dari yang mengikuti acara ini, LDR pada malam hari ini, mereka diberkati, dikuatkan, dihiburkan, dan kami berdoa Tuhan agar semua masalah-masalah yang sedang dihadapi yang berkaitan dengan perasaan, dengan kebenaran, lalu dengan permintaan maaf dan macam-macam, Tuhan kiranya Engkau mengerti situasi mereka dan memberi kekuatan kepada setiap daripada umat-Mu Tuhan, dan biarlah mereka diberkati dengan sukacita, damai sejahtera, pertumbuhan rohani, dan kemenangan. Dan terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oke. Amin. Ya. Yes.